Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Istana Seribu Pintu. Pada suatu malam yang sunyi di kota Baghdad, ketika suara pedagang telah menghilang dan cahaya lentera mulai padam satu persatu, Abu Nawas duduk di tepi jendela rumahnya, memandang langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut membawa aroma rempah dari pasar yang telah tutup. Abu Nawas tersenyum kecil, sebab hari itu ia merasa hidup sangat tenang, tanpa masalah, tanpa hukuman raja, dan tanpa keluh kesah rakyat. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan tergesa-gesa di pintu rumah. Abu Nawas membuka, dan terlihat seorang pengawal istana tengah terengah-engah. Ia membawa gulungan surat kerajaan yang bersegel emas. Abu Nawas, Yang Mulia Raja Harun al-Rasyid memanggilmu segera ke istana. Katanya, ini sangat penting. Abu Nawas menatap langit, menghela napas. Kalau raja memanggil di malam hari, biasanya masalahnya besar, gumamnya. Ia mengambil sorban, merapikan baju, dan berangkat bersama pengawal. Perjalanan menuju istana terasa berbeda malam itu. Lentera menyala lebih banyak dari biasanya, dan banyak prajurit berjaga. Bahkan burung hantu yang biasa terdengar pun seolah ikut diam memperhatikan. Sesampainya di aula megah, Raja Harun al-Rasyid berdiri dengan wajah gelisah. Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membantu kerajaan kali ini. Abu Nawas membungkuk sopan. Hamba datang, tuanku. Apa yang bisa hamba lakukan? Raja menunjuk sebuah peta tua besar. Di dalam peta terdapat gambaran bangunan raksasa bertuliskan, Istana Seribu Pintu, siapa yang masuk, tak pernah kembali. Raja berkata dengan suara menurun, banyak prajurit hilang setelah masuk istana itu. Di dalamnya konon ada harta berlimpah, tetapi tak seorang pun dapat keluar. Kita perlu seseorang yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdik. Abu Nawas menarik napas panjang. Hamba mengerti, tuanku, dan hamba bersedia. Raja tersenyum lega, namun menambahkan, kau boleh menolak, Abu Nawas. Abu Nawas tertawa lembut. Menolak bukan sifat hamba, karena ketika rakyat butuh bantuan, disitulah hamba bekerja. Malam itu Abu Nawas pulang, menyiapkan perjalanan besok. Ia membawa hanya 3 barang. Seutas tali panjang, sebutir kapur putih, seekor ayam jantan, tidak ada pedang, tidak ada pelindung. Itu bukan caranya menyelesaikan masalah. Keesokan paginya, Abu Nawas tiba di depan Istana Seribu Pintu. Bangunannya sangat besar, tinggi hampir menyentuh awan, dengan pintu berjejer dari bawah sampai ke puncak menara. Setiap pintu terlihat sama, tidak ada tanda. Prajurit kerajaan berbisik ketakutan, hati-hati Abu Nawas, tidak ada orang yang pernah kembali. Abu Nawas tersenyum. Kalau semua orang takut, maka tidak ada yang selamat. Justru karena semua orang takut, aku tenang. Lalu ia melangkah masuk. Begitu memasuki istana, Abu Nawas melihat lorong-lorong panjang yang tak berujung. Ada ratusan pintu di kiri, kanan, atas, bawah, sungguh membingungkan. Ia terus berjalan. Setiap kali ia membuka pintu, ia melihat ruangan lain, dan pintu-pintu lain. Disinilah kecerdikan Abu Nawas bekerja. Ia mengeluarkan kapur putih dan menandai pintu pertama yang ia buka dengan tanda X. Lalu ketika ia masuk pintu berikutnya, ia menandai lagi. Dengan begitu ia bisa tahu mana pintu yang sudah ia coba.
Hari demi hari berlalu. Abu Nawas tidur mengandalkan ayam jantan yang berkokok setiap pagi di dalam istana gelap itu. Ia mengikat tali panjang ke pinggangnya, menelusuri ruangan demi ruangan agar tidak tersesat terlalu jauh. Namun, semakin ia menelusuri, semakin banyak pintu yang muncul. Seolah istana itu hidup dan berubah setiap kali ia bergerak. Suatu malam, saat Abu Nawas hampir putus asa, ia mendengar suara langkah kaki halus seperti seseorang berjalan tanpa ingin ketahuan. Abu Nawas pura-pura tertidur. Ia menunggu. Begitu suara itu mendekat, ia membuka mata. Ternyata seorang lelaki tua dengan jenggot panjang, berpakaian seperti penjaga kuno. Orang tua itu berkata, "Banyak orang masuk istana ini untuk mencari harta. Tapi kau berbeda, kau tidak mengambil apapun. Kau mencari jalan keluar. Kau cerdik, Abu Nawas." Abu Nawas bertanya, "Kalau begitu, tunjukkan jalan keluarnya." Orang itu tertawa lembut. Jalan keluar bukanlah pintu rahasia, melainkan kesabaran dan akal. Kakek itu menunjuk ke satu pintu yang sangat kecil di sudut ruangan. Hampir tidak terlihat mata manusia. Abu Nawas mendekat. Tidak ada ornamen, tidak ada ukiran, hanya pintu kecil sederhana seperti pintu rumah orang miskin. "Seseorang yang hanya menginginkan harta tidak akan melihat pintu kecil ini," kata kakek itu. Karena ia sibuk mencari pintu yang besar dan mewah. Abu Nawas mengangguk. Ia membuka pintu kecil itu perlahan, cahaya terang muncul, dan ia bisa melihat gerbang luar. Sebelum keluar, Abu Nawas menoleh. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Kau menang bukan karena kuat, tapi karena tidak serakah." Setelah kembali ke Baghdad, rakyat bergembira. Raja menyambut Abu Nawas di singgasana besar. "Katakan, Abu Nawas, harta apa yang kau bawa dari istana 1000 pintu?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Hamba membawa harta terbesar, tuanku, yaitu jalan keluar." Raja memandang Abu Nawas dalam-dalam. Lalu ia tersenyum bangga. "Kalau semua orang seperti engkau, dunia akan jauh lebih damai." Abu Nawas hanya menunduk sambil menahan menguap kecil. "Kalau begitu izinkan hamba pulang dan tidur, tuanku." 3 malam hamba tidur berbantal lantai marmer istana itu. Punggung hamba protes. Semua orang tertawa sampai air mata mengalir. Raja menjawab sambil tertawa, "Pulanglah, Abu Nawas. Tidurlah dengan damai malam ini. Dan jangan takut kalau besok kerajaan punya masalah lagi, aku pasti memanggilmu." Abu Nawas lagi-lagi menghela napas panjang. Itu justru bagian yang membuat hamba tidak bisa tidur nyenyak. Tawa pun berkumandang sampai malam. Dan pada malam itu, Abu Nawas pulang ke rumah. Ia menutup pintu dengan tenang, menuang secangkir teh manis, kemudian memandang jendela seperti malam pertama ketika kisah ini dimulai. Namun kali ini ia lebih merasa bahagia. Karena ia tahu, tidak ada pintu yang mampu menjebak manusia selama ia menggunakan akal, kesabaran, dan hati yang tidak serakah. Angin malam berhembus lembut. Lentera redup. Ketika kantuk datang, Abu Nawas berbaring dan berbisik pelan. "Ada banyak pintu dalam hidup, tapi pintu untuk keluar dari masalah selalu ada. Kita hanya perlu mencarinya dengan tenang." Dan kota Baghdad pun kembali tidur damai. Ingin seperti Umar bin Khattab. Pada suatu pagi yang tenang, Baginda Raja tampak gelisah di ruang singgasananya. Ia berjalan mondar-mandir, seperti sedang memikirkan sesuatu yang amat penting.
Tanpa banyak bicara, ia segera memanggil pesuruh istana dan menyuruhnya memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan langkah santai, namun penuh rasa ingin tahu. Baginda memang terkenal jarang memanggilnya tanpa sebab. Apa gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba dengan tergesa-gesa? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Sang raja menatap Abu Nawas serius. Aku ingin mengelilingi negeri ini, Abu Nawas. Menyusuri desa-desa, melihat langsung kehidupan rakyatku. Dan aku ingin engkau menemaniku. Abu Nawas agak terkejut. Hamba siap, Baginda. Hamba tidak patut membantah titah raja. Tanpa pengawalan, tanpa menteri, tanpa upacara. Hanya Baginda Raja dan Abu Nawas, berdua, menyusuri negeri dengan pakaian sederhana. Perjalanan itu terasa panjang, bukan karena jarak, tapi karena Baginda mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi dari balik dinding istana, rumah-rumah reyot, sawah yang kering, dan wajah rakyat yang lesu. Kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana atau para menteri? Tanya Abu Nawas dalam perjalanan. Engkau akan tahu alasanku nanti, jawab sang raja singkat. Suatu siang di sebuah desa kecil, mereka mendengar tangisan seorang anak. Tangisan itu pilu, memecah sunyi. Baginda menghentikan langkah dan menoleh ke Abu Nawas. Ayo kita ke sana, ajaknya. Mereka mendekati rumah itu. Rumah yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang nyaris roboh. Setelah mengetuk pintu, keluarlah seorang perempuan muda. Wajahnya sembab, mata merah karena terlalu sering menangis. Ada apa kalian datang ke sini? Tanyanya waspada. Kami musyafir yang kebetulan lewat. Kami mendengar anakmu menangis, jawab sang raja. Perempuan muda itu tampak ragu. Tapi tangisan dari dalam rumah memaksanya membuka cerita. Sudah 3 hari anak-anakku tidak makan. Mereka terus menangis karena lapar, katanya lirih. Kenapa tidak memasak sesuatu? Tanya Abu Nawas. Aku hanya merebus batu di dalam panci. Agar mereka mengira sedang dimasakkan makanan. Aku hanya ingin mereka tertidur dengan harapan kosong yang tersisa. Mendengar itu, Abu Nawas menatap tajam ke arah raja. Tapi sang raja hanya diam. Matanya memerah, hatinya terguncang. Perempuan muda itu melanjutkan, aku sudah tak bisa berhutang lagi. Semua tetangga juga kesusahan. Listrik sudah diputus. Harga bahan pokok naik. Tak ada yang peduli. Kalau kalian bertemu Baginda Raja, sampaikan padanya bahwa ia telah gagal menjadi pemimpin. Lebih baik ganti saja raja kami ini. Abu Nawas hanya mengangguk. Akan kami sampaikan, Ibu. Setelah berpamitan, raja menarik Abu Nawas menjauh. Kita harus ke gudang kerajaan. Kita harus beri makan mereka. Serunya terburu-buru. Gudang mana, Baginda? Bukankah tidak ada persediaan di sana? Tanya Abu Nawas. Aku sudah perintahkan Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga, jawab raja. Dan beras itu masih tertahan di pelabuhan karena pajak belum dibayar, bukan? Balas Abu Nawas. Sang raja menepuk dahinya. Ia benar-benar lupa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya frustasi. Abu Nawas menatap langit sejenak,
lalu berkata, "Baginda, kalau Baginda ingin menolong keluarga itu dengan sungguh-sungguh, jadikan saja perempuan itu istri Baginda." Sang raja menoleh kaget. "Apa maksudmu?" Tidak ada kisah Umar bin Khattab seperti itu. Tapi dengan begitu, Baginda akan langsung merasakan hidup rakyat kecil. Baginda akan tidur tanpa listrik, menanak nasi dengan batu, dan menangis bersama anak-anak yang kelaparan. Raja menunduk. Ucapan Abu Nawas menamparkan batinnya lebih keras dari siapapun. Ia menghela napas panjang. "Engkau benar, Abu Nawas. Aku ingin seperti Umar bin Khattab, tapi aku bahkan tidak tahu rasa lapar rakyatku." Keesokan harinya, sang raja memerintahkan agar seluruh bantuan pangan dari istana disalurkan langsung ke desa-desa. Ia turun tangan sendiri membagikan beras. Ia memanggil para petani, berdiskusi dengan mereka, dan menghentikan kebijakan impor yang merugikan rakyat. Ia membangun irigasi, menurunkan harga listrik, dan menetapkan harga hasil panen yang layak. Berbulan-bulan kemudian, wajah desa itu berubah. Tidak mewah, tapi tidak lagi menangis kelaparan. Abu Nawas tersenyum saat melihat Baginda Raja sedang duduk bersama anak-anak di desa, membagikan bubur dan bercerita. "Baginda kini benar-benar seperti Umar bin Khattab," gumamnya. "Karena seorang pemimpin tak cukup hanya berjalan di antara rakyatnya. Ia harus mendengar, merasakan, dan bertindak. Seperti Umar bin Khattab, dan kini, seperti Baginda Raja." Hari berganti minggu. Raja yang dulu hanya dikenal sebagai pemimpin dari balik tirai sutra kini mulai dikenal sebagai ayah rakyat. Ia tak lagi duduk berlama-lama di singgasana emas. Ia lebih sering terlihat di ladang-ladang, duduk bersama para petani, mendengarkan keluh kesah mereka sambil memegang catatan kecil. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur desa perbukitan, terdengar kabar bahwa sebuah jembatan bambu hanyut terbawa arus. Itu satu-satunya akses bagi anak-anak desa menuju madrasah. Raja yang mendengarnya langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan kuda. "Baginda, biar hamba saja yang pergi," ujar Panglima. "Jangan. Seorang pemimpin tidak boleh hanya tahu kabar, ia harus melihat sendiri kenyataan," jawab raja tegas. Sesampainya di lokasi, ia melihat anak-anak kecil menyeberang sungai deras dengan saling berpegangan tangan, pakaian mereka basah, kaki mereka luka. Sang raja berdiri di sana, basah kuyup, tapi matanya tak berkedip. "Mulai besok, kita bangun jembatan dari batu. Dan sekolah itu, akan kuperluas," serunya. Sementara itu, Abu Nawas sedang duduk di depan tenda kecilnya, menulis syair. Tiba-tiba raja datang, tanpa pengawal. Ia membawa sekeranjang buah dan duduk di sebelah Abu Nawas. "Abu Nawas, apa aku sudah menjadi seperti Umar bin Khattab?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum. "Baginda telah mengambil satu langkah penting, Baginda mulai mencintai penderitaan orang lain. Itu adalah kunci." "Namun," raja menatapnya, "namun apa?" Namun Umar bin Khattab tidak hanya hidup bersama rakyat. Ia rela kelaparan saat rakyatnya lapar. Ia berjalan sendiri malam-malam, tanpa pengawal,
untuk mencari siapa saja yang tak terdengar oleh pejabat istana. Raja mengangguk. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak tidur di istana. Ia bermalam di rumah salah satu janda tua yang rumahnya hampir roboh. Sejak malam itu, sang raja mulai berkeliling setiap malam. Ia mengganti jubah mewahnya dengan pakaian rakyat jelata. Ia mendengar langsung tangisan bayi, keluhan ibu, harapan anak-anak. Ia pun menemukan satu hal yang tak disangka-sangkanya, ada pejabat-pejabatnya yang menyembunyikan bantuan, ada kepala desa yang menjual jatah rakyat, dan ada pula laporan palsu yang menutupi kenyataan. Keesokan paginya, istana geger. Banyak pejabat tinggi dipecat. Negeri ini tidak butuh pemimpin yang licik, tapi pemimpin yang mau lapar bersama rakyatnya. Seru sang raja. Tahun demi tahun berlalu. Desa-desa makin sejahtera, sekolah makin ramai, masjid-masjid penuh jamaah. Sang raja sudah tua, rambutnya mulai memutih. Abu Nawas datang menjenguknya suatu pagi. "Baginda, hari ini negeri ini seperti taman yang damai." Sang raja mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku bukan Umar bin Khattab, tapi aku mencoba menapaki jejaknya." Abu Nawas tersenyum haru. "Dan engkau berhasil, Baginda. Bukan karena kekuasaanmu, tapi karena hatimu." Abu Nawas dan menteri bertelur. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya, "Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian, menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas." Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, "Kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku." "Mencari telur di dalam air," pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. "Adakah ayam betina di dalam kolam itu?" Hari pun malamlah, keesokan harinya, pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam, ia berenang ke sana kemari mencari telur. Dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai, Abu Nawas, mana janjimu?" kata Sultan. "Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku, hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman." "Sembah Abu Nawas, ya tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur?" Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat.
Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Abu Nawas dan menteri yang zalim. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya, tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas, kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba. Lebih baik lembu itu dijual saja, Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah, kalau ibu setuju boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak, ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas, setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti, sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal, mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun, sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri,
namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu, namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. "Mana lembunya?" tanya si menteri. "Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar." Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. "Aku minta bayarannya," kata si pemuda. "Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku." "Apa yang mesti ku bayar, dan apa yang harus ku kembalikan?" kilah si menteri. "Cuma tali yang kau berikan kepadaku, nih, ambillah, aku tidak butuh tali. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang," kata si pemuda lagi. "Kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil." Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu, ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih, lembu hilang, uang melayang. "Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat," keluhnya. Abu Nawas dan menteri yang zalim, bagian kedua sampai habis. "Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu?" tanya Abu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. "Hamba diperdaya menteri itu," jawab si pemuda dengan wajah nelangsa. "Lembu hilang, uang melayang. Coba ceritakan," kata Abu Nawas. "Aku kira jual beli berjalan lancar sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain." Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. "Sialan menteri itu," ujar si pemuda. "Oh begitu," kata Abu Nawas. "Jangan sedih, insya Allah aku akan membantu." Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri zalim itu. Keesokan harinya jam 7 malam seorang perempuan cantik berhenti di depan rumah si menteri zalim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. "Hai Baginda, dari mana gerangan asalmu?" Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. "Hamba orang desa, tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki, suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah," kata si perempuan itu dengan penuh iba, lalu ia pun menangis. "Jika Adinda mau, silahkan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Baginda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda," kata si menteri. "Jangan takut, hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan tuan," kata perempuan muda itu. "Kalau begitu, silahkan Baginda duduk di sini, Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu," kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. "Hai Baginda," katanya, "sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana." "Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah hamba ke sana," jawab istri si menteri. "Hai Adinda," kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumah kosong. "Silahkan masuk ke rumah hamba, karena istri dan semua pelayan telah pergi." "Baiklah," katanya sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajak tidur, namun ia mencoba menolak sambil merajuk. "Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu," rayunya.
Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu dituruti si menteri. Tolong Baginda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan, katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan lalu memukul badan dan kepala si menteri zalim itu sambil berujar, "Hai menteri zalim, aku bukan perempuan, akulah pemilik. Lembu yang kau tipu, sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta harga lembuku, ayo bayar, bayar." Bak-bik-buk, darah segar mengalir dari mulut, hidung dan telinga menteri itu, sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah, dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri zalim. Di tempat lain si istri menteri mendapat firasat buruk, hatinya berdebar-debar keras. "Ada apa gerangan di rumahku?" pikirnya dalam hati, maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah. Setiba di rumah ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas, meski terengah-engah. Kemudian dipercikkan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu, tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir demi mendengar kabar itu, buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati? Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong, dan setelah kosong pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan kamu tinggalkan dia." Esok harinya datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan serban putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu, "siapakah tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri. Beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika tuan suka, silahkan masuk ke rumahnya." "Ya tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya. "Hamba sakit," lama-kelamaan suaranya hilang. "Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya?" "Daun itu memang sulit dicari tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan tuan." Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa,
ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari. Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, diambil sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulunya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" katanya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati, cepat-cepat dukun itu pergi, karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Puas hatiku karena menteri itu sudah mati, pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian para pelayan itu kembali dengan tangan hampa diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian menteri itu sadar namun belum bisa bicara. "Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah sadar. "Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih sebagaimana mayat layaknya. Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi, sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir." Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetap dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu?" bertanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda, "lah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, karena darah keluar dari hidung dan telinganya. Saat ini menteri itu masih hidup tapi pura-pura mati," kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati, sebab jika ia masih hidup juga aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak. "Hai saudara, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya?" kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. "Dekatilah kuburan menteri itu. Jika jenazah sudah sampai ke liang kubur, berteriaklah keras-keras, 'Akulah pemilik lembu,' kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya." "Setuju. Nah, ini uangnya, pergilah." Esok harinya iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau, karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya, sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hai menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu, sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu." Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu ia pulang ke rumah. Akan halnya joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap kemudian dibawa ke kuburan menteri.
Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati, badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati masyghul dan heran. Sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. "Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu?" tanya mereka. "Aku tidak tahu sebabnya, aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu," jawab si joki. "Siapa yang mengupah kamu?" tanya anak-anak menteri. "Abu Nawas," jawab si joki. "Hai Abu Nawas," kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas, "kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku?" "Menganiaya bapakmu?" Abu Nawas balik bertanya. "Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu, maka kami kejar dia, karena yang menyebabkan bapakku sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah." "Oh begitu," kata Abu Nawas sambil senyum kecil. "Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zalim, penipu, penganiaya, pengisap darah orang kecil, dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini, yang akan membuatmu malu besar. Lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni Allah." Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. "Barangkali memang demikian takdir bapakku," pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Warga kota itu termasuk orang yang punya lembu merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zalim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. "Niatku sudah terlaksana," pikirnya. "Siapa tahu barangkali Khalifah Harun al-Rasyid sedang menanti kedatanganku ke istana beliau, lagi pula aku juga sudah sangat rindu kepada Baginda." Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak mulai dari anak-anak hingga dewasa mengenal siapa sosok Abu Nawas. Seperti kali ini orang-orang desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga yang sudah masuk ke dalam wilayah kerajaan lain. Kali ini, seperti biasanya awal minggu pada suatu bulan, saat dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggang kuda. Keesokan harinya, seperti biasa dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil bawa banyak barang. Tentu saja kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid, tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. "Hai Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami," kata Pak Hamid. "Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku," jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti, akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya lagi. Dia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan, memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya,
Kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan, karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang, tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan saja, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan, tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. Sebenarnya sangat mudah, saudaraku. Untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda, tetapi ketika pulang aku hanya berjalan kaki dan disitulah usahaku, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya. Kisah Abu Nawas dan raja yang ingin menguji kejujuran. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di taman istananya. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang bermekaran, namun hatinya terasa gelisah. Ia baru saja mendengar laporan dari wazirnya bahwa di pasar, banyak pedagang yang menipu pembeli dengan timbangan palsu, barang tiruan, bahkan kata-kata manis yang menyesatkan. Bagaimana mungkin negeri yang makmur ini bisa bertahan kalau rakyatnya suka berbohong? Gumam sang raja dengan nada sedih. Di sampingnya berdiri wazir setia, Ja'far. "Tuanku," katanya pelan, "mungkin kita perlu mencari tahu siapa di antara rakyat yang masih menjunjung kejujuran." Raja mengangguk. "Kau benar, Ja'far. Tapi siapa yang bisa melakukannya dengan cara yang cerdik dan adil?" Ja'far tersenyum tipis. "Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, tuanku." "Siapa?" tanya raja penasaran. "Abu Nawas." Pemanggilan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan mengenakan jubah lusuh dan sorban yang agak miring, penampilan khasnya yang sederhana namun selalu menandakan otak yang bekerja tajam. "Wahai Abu Nawas," ujar raja dengan nada serius, "aku ingin tahu, masih adakah rakyatku yang benar-benar jujur? Aku ingin kau cari orang itu untukku. Jika ada, aku akan memberinya hadiah emas seberat timbangan kepalanya sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Baik, tuanku. Tapi izinkan hamba yang menentukan cara untuk mengujinya." Raja menatap tajam. "Baik, tapi ingat, aku tidak ingin permainan. Aku ingin kebenaran. Jangan khawatir, tuanku," kata Abu Nawas sambil menunduk. "Kebenaran akan datang, meski sering terlambat dan berpakaian seperti lelucon." Pengumuman di pasar Baghdad. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar Baghdad. Ia memukul gong kecil sambil berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, dengar baik-baik.
Raja Harun al-Rasyid mencari orang yang paling jujur di seluruh negeri. Barang siapa datang ke istana besok pagi dengan hati dan kata yang jujur, akan mendapat hadiah besar dari Baginda. Tapi, siapapun yang ternyata berbohong akan dicambuk di depan raja. Kerumunan pasar pun riuh. Para pedagang saling berpandangan. Kalau aku datang, nanti dikira bohong, kata seorang penjual buah. Tapi kalau aku tak datang, berarti aku tidak jujur, sahut pedagang lain. Beberapa orang mencoba meyakinkan diri, namun ketakutan akan cambuk membuat mereka batal datang. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecil dari jauh. Ia tahu, ujian kejujuran sering kali gagal bukan karena orang tak tahu benar salah, tapi karena takut pada akibatnya. Hari ujian kejujuran. Keesokan harinya, halaman istana tampak sepi. Hanya suara burung yang berkicau di taman. Para penjaga sudah siap berjaga di depan gerbang istana, tapi tak ada satupun rakyat yang datang. Hanya satu sosok yang melangkah perlahan menuju pintu istana, Abu Nawas sendiri. Raja yang melihatnya dari balkon segera memerintahkan agar ia dibawa masuk. "Wahai Abu Nawas," ujar sang raja sambil tertawa kecil, "di mana orang-orang jujur itu? Apakah hanya engkau yang tersisa di Baghdad?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan tenang, "Tuanku, mereka semua takut. Mereka khawatir jika mereka datang, mereka justru akan dianggap berbohong dan dihukum. Maka mereka memilih diam. Tapi hamba datang karena ingin tahu, apakah tuanku benar-benar akan memberi hadiah seperti yang dijanjikan, ataukah hanya ingin mencari kambing hitam untuk dicambuk?" Raja terkejut, lalu tertawa keras. "Jadi, kau malah balik mengujiku, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum cerdas. "Benar, tuanku. Karena kejujuran tidak hanya diuji oleh rakyat terhadap raja, tapi juga oleh raja terhadap janjinya." Suasana istana menjadi hening. Wazir Jafar menatap Abu Nawas kagum, sementara para pengawal berbisik-bisik memuji keberaniannya. Menipu gajah. Karena tidak ada yang harus dikerjakan di rumah, Abu Nawas keluar untuk mencari angin. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib," jawab kawan Abu Nawas tersebut. "Apa maksudmu dengan gajah ajaib?" tanya Abu Nawas lagi. "Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia. Dan yang lebih menakjubkan lagi, gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," jawab kawan Abu Nawas. Abu Nawas makin tertarik, tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton yang mencoba untuk maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat gajah itu mengangguk, tetapi usaha mereka sia-sia. Gajah itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang berbelaya itu, Abu Nawas lalu bertanya kepada sang gajah. "Tahukah engkau siapa aku ini?" bisik Abu Nawas. Gajah menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun gajah itu tetap saja menggeleng-gelengkan kepala. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing.
Gajah itu tampak mulai ragu. Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu, lanjut Abu Nawas mengancam. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat gajah itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marahnya sang pemilik gajah, hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik gajah itu malu bukan kepalang. Pada hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih gajahnya mengangguk-angguk, lah mengancam akan menghukum berat gajahnya apabila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinanti telah tiba. Kini para penonton ingin mencoba dan harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka, seperti hari sebelumnya banyak para penonton yang gagal membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju lagi, lah ingin mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku ini?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk. Gajah itu mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam. "Tahukah engkau apa guna balsam ini?" tanya Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah ku gosok selangkanganmu dengan balsam ini?" tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu mengangguk lagi. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja gajah itu merasa agak kepanasan dan mulai agak panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. "Maukah engkau bila balsam ini aku habiskan untuk menggosok selangkanganmu?" ancam Abu Nawas. Dan rupanya gajah itu lupa akan ancaman tuannya, sehingga terpaksa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mundur beberapa langkah. Akhirnya, Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya mampu memenangkan sayembara itu.